Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, Ibu Fitriani Lubis SPD MPD dan Ibu Emastasi Majuntak SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengajaran Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia. Serta tak lupa yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua boleh berkumpul kembali untuk melaksanakan perkuliahan daring kita pada hari ini. Adapun pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai pendidikan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pendidikan merupakan salah satu dari sekian banyak cara yang dapat kita tempuh demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik lagi. Pendidikan merupakan suatu proses yang cukup panjang, di mana tidak dapat dipaksakan ataupun dipercepat. Pendidikan harus berjalan secara alami dan memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Menghubungkan kepada masa saat ini, seperti yang kita sudah ketahui, bahwa saat ini kita semua sedang sama-sama berjuang untuk menghentikan wabah yang saat ini sedang merajalela, yaitu kemunculan virus baru yang kita kenal dengan sebutan COVID-19 ini, dengan penyebarannya yang begitu cepat, mengharuskan kita semua untuk hidup berjarak satu sama lain. Hadirnya pandemi ini di kehidupan kita sangat berdampak bagi kita semua, termasuk pada dunia pendidikan, di mana kita tidak dapat lagi melaksanakan pendidikan secara formal, melainkan kita diharuskan untuk melaksanakan pendidikan secara online dari rumah. Diterapkannya proses pembelajaran secara online ini tidak semudah yang kita semua bayangkan. Banyak kendala-kendala dan keluhan-keluhan yang kita dengar, seperti turunnya minat belajar siswa ketika diterapkannya pembelajaran online ini. Tidak sedikit siswa yang mengakses namun tidak benar-benar melaksanakan pembelajaran tersebut. Contoh lain seperti kesulitan sinyal, kesulitan handphone, dan kesulitan ekonomi untuk membeli kuota internet. Seperti yang kita tahu, bahwa ketika diterapkannya pembelajaran online ini, penggunaan kuota internet semakin meningkat. Bahkan tidak sedikit dari kita yang harus memilih makan atau pendidikan. Karena tidak sedikit dari kita yang kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan ketika COVID-19 ini hadir di kehidupan kita. Memang tidak mudah bagi kita semua untuk melewati masa-masa yang seperti ini. Tapi untuk saat ini, itulah cara yang paling tepat yang dapat kita lakukan untuk memutus penyebaran virus ini. Hadirnya pandemi ini di kehidupan kita pun memberikan banyak hikmah dan pembelajaran. Seperti kita lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan kita. Munculnya rasa empati dan peduli satu sama lain. Ini merupakan pembelajaran yang harus kita kembangkan tidak hanya saat ini, tapi harus berkelanjutan. Seperti kita tahu, tidak sedikit dari kita yang kesulitan melaksanakan pendidikan di tengah keterbatasan yang dimiliki. Jika kita memiliki lebih, kita boleh membantu mereka. Hampir tidak ada yang menyangka wajah pendidikan kita pun berubah drastis akibat dari COVID-19 ini sendiri. Ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk tetap semangat mengejar dan mengajar ilmu pengetahuan. Meskipun begitu, kita harus tetap berjuang. Kita harus bekerja sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus lakukan. Dengan menaati protokol kesehatan yang ada pun, itu tidak hanya menolong diri kita sendiri, tetapi banyak orang di luar sana juga tertolong. Itu sebabnya kita harus peduli terhadap aturan-aturan yang ada. Itu juga merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap teman-teman kita di sana. Oleh sebab itu, mari bekerja sama untuk harapan kita bersama, di mana kita semua sama-sama berharap dapat kembali ke kehidupan normal, di mana ketika kita keluar, kita tidak lagi takut. Ketika kita bertemu orang, kita tidak takut untuk menjabat tangannya.
kita bisa kembali ke pendidikan formal kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat bagi kita semua yang mendengar. Apabila ada tutur kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena pada dasarnya saya adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.